Jemaat terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan hari-hari kita dipenuhi dengan berkat. Sukacita, duka cita silih berganti kita lalui dalam kehidupan kita. Dan Allah memberikan sebuah hari di mana kita diutus untuk sejenak berhenti dari segala aktivitas dan menggantinya sebagai hari di mana kita menghormati, memuji dan memuliakan Allah. Mari kita puji dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama. Marilah kita menguduskan ibadah saat ini di mana dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian dan pada saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah belajar untuk memahami di dalam kehidupan tentang rencana dan rancangan Tuhan yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Bagaimana perjuangan kita untuk bisa menerima kehendak Tuhan? Bagaimana kita yang kadang ragu akan kepercayaan kita kepada rancangan Tuhan yang sebenarnya itu indah dan tepat pada waktunya. Ini dapat kita lakukan jikalau dalam posisi yang tidak menyenangkan, kadang-kadang kita menjadi lemah, ingin menyerah. Padahal kalau kita melihat rancangan Tuhan, sebenarnya satu rancangan yang indah yang mendatangkan damai sejahtera. Mari di dalam hidup kita mengandalkan Tuhan. Dan kita ungkapkan dengan nyanyi Tuhan, ucapkanlah roti hayat. Bagaimana kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan rancangan Tuhan? Banyak keinginan kita itu di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Kadang kita tidak taat dan juga cenderung melawan, bahkan keras kepala karena ego kita.
dan itu tidak terkendali di dalam kehidupan kita. Ampuni kami ya Tuhan. Sehingga seolah-olah di dalam kehidupan kita mengandalkan kekuatan sendiri, menjauh dari Tuhan kita merasa dapat, tidak percaya di dalam rancangannya. Padahal Tuhan menghendaki kita berjalan di dalam terang. Kami undang Bapak, Ibu, serta saudara jemaat kasih bangkit berdiri dan kita menerima berita nubuat dari Tuhan. Demikian firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikianlah berita dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun dalam ku mengertimu, percaya.
sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Jemaat-Mu secara khusus dikasih selalu bersama-sama pada saat ini akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, ya Allah, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Engkau berikan pada kami Roh Kudus, ya Allah, sehingga Roh Kudus itu akan menjaga pikiran kami, hati kami, untuk dapat mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua akan mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada minggu ini dari leksionari yang ada, kita akan mengambil Injil. Maka yang dibaca adalah Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33, yang demikian sabda firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakit. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai menyelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan, memasukkan di dalam hati serta melaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa bulan kita diberadakan dengan pandemi COVID-19? Kurang lebih sekitar 5 bulan. Menurut saya ini merupakan waktu yang cukup lama. Dan ketika kita diberhadapkan dengan konteks seperti itu, apakah Bapak, Ibu, serta Saudara merasa takut dan khawatir? Kalau Bapak mengatakan, ya saya takut dan khawatir, berarti itu wajar, manusia kita. Karena sebagai manusia kadang-kadang kita merasa khawatir, kadang-kadang kita juga takut. Padahal hal yang membahayakan, virus itu tidak terlihat, tetapi begitu kita terpapar, kita langsung kena. Dan proses 5 bulan ini menjadikan kita belajar untuk mengenal.
Karena secara psikologis kalau kita hanya takut dan takut tanpa mengenali, maka akan menjadi gangguan di dalam psikologi kita, kejiwaan kita, dan akhirnya tidak bisa melihat dengan baik. Orang menyebut paranoid, takut dan takut. Bukan berarti hari ini saya mengajak pada Bapak dan Ibu itu bebas sebebas-bebasnya. Tidak. Tetap kita tidak takut, tapi juga tahu kapan kita harus bekerja, kita harus keluar, kita harus berdiam di rumah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang baru saja kita dengar itu cukup menarik. Kalau Bapak dan Ibu serta saudara menyimak, Yesus menyuruh murid-muridnya, bahkan orang banyak itu, setelah ia membuat mukjizat, memberi makan orang banyak, mereka disuruh pergi. Bayangkan Bapak dan Ibu, Yesus menyuruh mereka pergi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan Yesus justru menyindir. Dia pergi ke atas bukit, lalu mengasingkan diri dan berdoa. Artinya apa, Bapak dan Ibu serta saudara? Doa adalah pilar iman kita. Iman kita semakin baik jika kita selalu berdoa dan berdoa. Karena di sana dikatakan, doa adalah nafas orang beriman. Tidak bernafas berarti mati. Yesus sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana hidup dan berdoa. Ini menjadi penting di dalam kehidupan kita, supaya setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan bacaan tadi dikatakan, Yesus datang kepada murid-muridnya justru ketika badai itu datang. Mereka dalam keadaan panik. Dan waktu Yesus datang itu berjalan di atas air. Bukan sesuatu yang lazim dilakukan oleh orang. Sehingga di dalam hal ini murid-muridnya mengatakan itu ada hantu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menenangkan hati murid-muridnya, Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan kamu takut. Langsungkah murid-muridnya tenang? Ada pengharapan? Tidak. Kita bisa melihat bahwa murid-murid juga masih ragu-ragu. Mereka ingin minta bukti. Dan salah satu dari murid yang bernama Petrus mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu serta saudara. Yesus memperbolehkan. Maka Petrus pun turun dari perahu, berjalan di atas air laut. Ia bisa, sama seperti Yesus. Tetapi ketika ada angin dan tiupan, ia mulai takut, lalu ia tenggelam. Berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kembali kita seperti Petrus. Kita percaya Tuhan adalah susah. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, penuh dengan kuasa menolong kita. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, situasi yang sulit, seringkali kita seperti Petrus melihat gelombang masalah itu sehingga kita menjadi tenggelam di dalamnya. Terpengaruh, iman kita goyah, kita tidak melihat kuasa Tuhan, tetapi kita melihat masalah yang besar. Petrus tidak fokus kepada Yesus, dan yang terjadi dia tenggelam. Tuhan menolong ketika Petrus berteriak. Sama, kadang-kadang kita seperti itu. Kita berteriak ketika kita sudah dalam keadaan kepepet, sudah dalam tenggelam, di dalam ketakutan, dan dari situ kita merasakan Allah yang mendengar, maka Allah menolong kita. Idealnya sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus berani. Karena keberanian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Yesus adalah sumber kekuatan itu sendiri. Saya ulang sekali lagi, ketika Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan ketika Tuhan mendengar, ia menolong. Bukankah Tuhan juga mengulurkan tangannya pada kita, menolong kita tepat pada waktunya. Ketika ekonomi kita seret,
Ketika penyakit kita belum sembuh, ketika masalah bertumpuk-tumpuk, Allah hadir untuk menolong kita. Yang ditekankan Tuhan adalah mata kita terfokus pada Tuhan, bukan pada masalahnya. Maka seperti tema saat ini, percaya pada rancangan Tuhan. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita, rancangan yang Tuhan berikan pada kita adalah rancangan yang datangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Oleh karena itu, mari kita belajar berani dan memandang Tuhan di dalam setiap permasalahan itu. Tidak ada yang menakutkan, karena Allah pun akan mendengar seruan kita. Amin. Bersama umat Allah di segala abad dan tempat, mari kita nyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sapaan. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan, Engkau Bapa kami surga, sumber dari segala kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam memasuki bulan Agustus, gereja-gereja Kristen Jawa memasuki bulan kebangsaan. Sejauh mana kami semua boleh terlibat di dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara kami. Walaupun saat ini ya Tuhan, kondisi bangsa dan negara kami dan juga dunia pada umumnya dalam keadaan siaga, berjaga-jaga oleh karena adanya pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan tahu campur tangan di dalamnya, sehingga peristiwa ini tidak berlarut-larut ya Allah. Ada tim medis secara khusus entah dari mana, apakah dari Indonesia ataupun luar negeri, dapat menciptakan obat sehingga itu akan dapat menjadikan satu proses pemulihan. Ajar kepada kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat menjaga diri, hidup dengan protokol kesehatan, sehingga adaptasi di dalam kebiasaan baru kami melakukan oleh karena kami ingin hidup dalam kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul, ketika mereka merasa letih sudah berbeban berat, ketika mereka memiliki masalah, kiranya memandang Tuhan, bukan masalahnya. Dengan cara seperti itu kami boleh ditolong, boleh dikuatkan, boleh menghadapi setiap peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah, sehingga kami boleh semakin didewasakan di dalam iman. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang belajar dengan model daring, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga dengan model yang seperti itu anak kami semuanya dapat beradaptasi. Kami juga berdoa untuk para pemuda remaja yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati. Dengan demikian ya Tuhan, ada pengharapan ke depan, mereka bekerja dengan baik, dengan jabatan ataupun pekerjaan yang sesuai disiplin ilmu yang mereka peroleh pada saat mereka kuliah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemuda remaja yang mungkin saat ini sedang mencari pasangan hidupnya, Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada di dalam jemaat-Mu, mereka yang sakit, kami mohonkan berkat secara khusus pemulihan terjadi oleh karena rahmat-Mu, dan jemaat yang sakit berusaha hidup dengan sesuatu hikmat, pola makan, pola tidur, pola kesehatan diatur sedemikian rupa sehingga terjadi satu keseimbangan. Kami berdoa Bapa untuk setiap hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tentang pergumulan kami serahkan sepenuhnya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
yang telah mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Semua yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebagai dasar kita di dalam memberikan persembahan terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 yang demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita sampaikan persembahan kita dengan diiringi pujian dari PKJ 4 bait pertama dan yang kedua. Bapa kami yang di surga, perkenankanlah kami pada saat ini menaikkan doa syukur kami atas segenap kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih saat ini, Tuhan izinkan kami menyampaikan syukur kami lewat persembahan kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan persembahan kami ini, sehingga berarti bagi perjalanan pelayanan jemaatmu di tempat ini. Segala syukur kami ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ombak kehidupan kita itu tetap ada, dan itu akan menopang di dalam kehidupan kita. Jangan takut, meskipun kita tidak tahu tentang hari esok, karena Allah menyertai kita. Mari kita nyatakan semuanya itu dengan memuji tak tahukan hari esok. Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.